Hai anak-anak ibu, kali ini kita akan mempelajari materi IPAS terkhusus pada materi perubahan wujud zat. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang bagian perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan pada suatu benda yang tidak mengubah komposisi materi atau tidak membentuk zat baru. Jadi, pada perubahan fisika, zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semulanya. Perubahan hanya terjadi pada wujudnya saja tanpa mengubah sifat dan struktur zatnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ada berbagai perubahan fisika yang bisa kita temui, baik itu terjadi perubahan wujudnya atau hanya perubahan ukurannya saja. Nah, semisal es yang mencair, air yang menguap, kemudian parfum yang kita semprotkan, kemudian baju yang kering, itu adalah contoh dari perubahan wujud. Nah, kemudian atau perubahan dari ukurannya saja, seperti kaca yang pecah, kertas yang terlipat, atau misalkan kayu yang terpotong. Semua itu adalah bagian-bagian dari perubahan fisika. Nah, macam-macam perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari bisa digolongkan menjadi 6. Yang pertama adalah proses mencair, yaitu perubahan dari padat menjadi cair. Kemudian kebalikannya dari cair menjadi padat disebut dengan membeku. Kemudian dari cair menjadi gas, itu proses yang disebut dengan menguap. Kemudian dari gas menjadi cair, itu dinamakan dengan mengembun. Untuk dari padat menjadi gas, itu dinamakan dengan menyublim. Kebalikannya dari gas menjadi padat, itu dinamakan dengan mengkristal. Selain itu, anak-anak ibu harus paham juga bahwa dalam proses perubahan wujud ini terjadi pelepasan atau memerlukan kalor. Nah, ada sistem yang melepaskan kalor, akan ada lingkungan yang menerima kalor. Jadi, untuk penjelasan lebih lanjut, kita akan coba pahamin beberapa kasus berikut. Kasus pertama adalah perubahan air menjadi es atau dikenal dengan membeku. Lemari pendingin itu menyerap energi panas dari air sehingga air kehilangan energinya. Akibat kehilangan energi, suhu air akan semakin rendah hingga air itu membeku. Hal ini juga menyebabkan di belakang kulkas itu akan terasa lebih hangat karena energi sistem dibuang ke lingkungan. Jadi anak-anak ibu, setiap benda yang dimasukkan ke dalam kulkas, maka kulkas akan menyerap energi dari benda-benda tersebut. Nah, energi itu oleh kulkas akan dibuang di bagian belakang kulkas. Kasus kedua itu adalah perubahan es menjadi air atau mencair. Perubahan ini terjadi ketika es menerima energi dari lingkungannya sehingga suhu es meningkat dan akhirnya mencair. Bukti bahwa terjadinya perpindahan energi dari lingkungan ke sistem atau dari ke es, itu munculnya bintik-bintik air di wadah luar es. Bintik-bintik air ini adalah uap air yang ada di udara yang mengembun akibat energinya diberikan kepada es. Sehingga uap air tersebut kehilangan energi dan akhirnya dia berubah menjadi air. Nah, perubahan ini kenapa terjadi adalah untuk penyampaian keseimbangan suhu. Jadi lingkungan itu secara alamiah akan melakukan penyimbangan suhu. Oleh sebab itu, air yang ada di luar wadah es yang mencair itu bukan air dari dalam es, tapi air dari uap air yang telah mengembun akibat energinya diberikan kepada es. Kasus ketiga adalah perubahan air menjadi uap atau menguap. Nah, pada kasus ini, air menerima energi dari lingkungan. Lingkungannya bisa berupa api ataupun listrik. Ketika air mencapai titik didihnya, maka air akan menguap. Nah, uap-uap ini akan menempel pada tutup wadah paling bagian dalam. Lama-kelamaan ketika tutup wadah ini suhunya menurun, maka akan terjadi proses pengembunan. Nah, jadi bintik-bintik air yang kita nampak pada tutup wadah setelah kita didihkan itu bukan uap air, tapi itu adalah bintik-bintik air hasil pengembunan. Jadi uap air itu adalah uap yang tidak bisa disentuh ya, ya. Nah, tapi ketika suhunya menurun, maka uap-uap air itu akan mengalami pengembunan dan terjadi bintik-bintik air di dalam wadah tersebut.
Kasus berikutnya adalah perubahan padat menjadi gas atau menyublim. Contohnya pada penggunaan pewangi ruangan padat. Perubahan ini terjadi ketika pewangi ruangan itu menerima energi dari lingkungannya. Nah, karena titik didih partikel penyusutnya itu sangat rendah, sehingga pewangi ruangan itu tidak sempat untuk berubah menjadi cair, akan tetapi dia langsung menjadi gas. Nah, demikianlah penjelasan kita tentang perubahan fisika dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu harapkan anak-anak ibu dapat memahami pembelajaran kali ini dengan sangat baik. Nah, akhir kata dari ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.